Halo Sobat KM, kembali lagi bersama saya Ardianti di program Kabar Makassar Petang. Hari ini saya akan memberikan informasi seputaran Kota Makassar dan sekitarnya. Ini dia berita pertama. Pria asal Jeneponto ditangkap polisi usai tikam temannya. Rudi Hartono, 32 tahun, pelaku pembunuhan asal Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, ditangkap polisi. Penangkapan ini dilakukan usai pelaku dilaporkan menghabisi nyawa rekannya sendiri, berinisial A, 28 tahun, saat pesta miras di malam takbiran Idul Adha. Usai menghabisi korban, pelaku langsung kabur ke Kabupaten Jeneponto. Atas kejadian tersebut, tim Jatanras Polrestabes Makassar bersama jajaran Unit Reskrim Polsek Manggala yang di-backup tim Pegasus Resmo Polres Jeneponto langsung melakukan penelusuran. Dari hasil penelusuran ini dan tim Resmo Polres Jeneponto, Aibtu Abdul Rashad bersama Kasubnit 2 Jatanras Polrestabes Makassar, Ibtu Nasrullah, dan Kanit Reskrim Polsek Manggala, Ibtu Iqmal, akhirnya berhasil mengidentifikasi keberadaan pelaku. Kemudian tim gabungan langsung bergerak cepat melakukan penangkapan di lokasi persembunyian pelaku di Dusun Matirobaji, Desa Borongtala, Kecamatan Tamalatea, Jeneponto. Dari hasil penangkapan ini, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa sebilah badik yang digunakan untuk menghabisi korbannya. Usai diamankan, pelaku juga mengaku telah menikam korbannya di bagian dada sebelah kiri. Dengan menggunakan sebilah badik, pelaku juga mengaku motifnya menghabisi nyawa korban karena sakit hati. Untuk proses lebih lanjut, kini pelaku beserta barang buktinya langsung dibawa tim Jatanras Polrestabes Makassar bersama Unit Reskrim Polsek Manggala Polrestabes Makassar. Jemaah Haji Kloter 1 Embarkasi Makassar tiba hari ini di tanah air. Kelompok terbang atau Kloter 1 Embarkasi Makassar yang diisi 393 jemaah haji dan petugas asal Kota Makassar akan tiba di tanah air pada Rabu 11 Juni. Rombongan jemaah haji Kloter 1 akan take off dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz pukul 3 waktu Arab Saudi dan diperkirakan akan landing di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar pada sekitar pukul 22.15 WITA. Menyambut kedatangan kloter pertama jamaah haji, PPIH Debarkasi Makassar akan menggelar rapat koordinasi terkait persiapan kedatangan jamaah haji Embarkasi Makassar yang dipimpin langsung oleh Kakanwil Kemenak Sulsel selaku Ketua PPIH Embarkasi atau Debarkasi Makassar, Haji Ali Yafid, di Asrama Haji Sudiang Makassar pukul 16.00 WITA besok. Rapat koordinasi ini akan fokus membahas sejumlah kesiapan PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar dalam menerima dan melayani jemaah haji yang tiba di Embarkasi atau Debarkasi Makassar. Selain Kanwil Kemenak Sulsel dan UPT Asrama Haji Sudiang Makassar, di antaranya yang akan hadir PT Garuda Indonesia, Angkasa Pura, Gapura Angkasa, Otorita Bandara, Bea Cukai, Imigrasi, Dinas Kesehatan, Balai Besar Karantina Kesehatan, Dinas Perhubungan, TNI Polri, dan pihak catering. PPIH Embarkasi dan Debarkasi Makassar juga akan menggelar doa dan zikir bersama dalam rangka mendoakan kesuksesan dan kelancaran proses pemulangan jemaah haji di tanah air, khususnya di Debarkasi Makassar. Kekanwil Kemenak Sulsel Ali Yafid mengatakan bahwa PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar sudah sangat siap menyambut kedatangan jemaah haji di tanah air. Ia menyebut penyambutan jemaah haji akan berlangsung seperti tahun-tahun sebelumnya. Saat ini jemaah haji Indonesia khususnya yang berasal dari Embarkasi Makassar sudah selesai melaksanakan seluruh rangkaian puncak haji mulai dari wukuf di Arafah,
mabit di Musdalifah dan Mina, serta melontarkan di Jamarat, dan semuanya sudah berada kembali di hotel atau penginapan masing-masing. Timnas Indonesia tembus peringkat 118 FIFA, Thailand terdepak dari 100 besar. Timnas Indonesia mencatatkan kenaikan peringkat dalam daftar FIFA terbaru usai melakoni 2 laga penting pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Juni ini. Skuad Garuda berhasil mengalahkan Cina 1-0, namun harus menerima kekalahan telak 0-6 dari Jepang di Suita City Stadium pada Selasa 10 Juni. Meski mengalami kekalahan dari Jepang, Indonesia tetap mencatatkan penambahan total 11,63 poin menurut data dari Football Ranking. Kemenangan atas Cina memberikan kontribusi positif sebesar 15,05 poin, sementara kekalahan dari Jepang mengurangi 3,42 poin. Dengan akumulasi tersebut, Indonesia kini mengantongi 1.154,55 poin dan naik 5 tingkat ke posisi 118 dunia, menggeser Korea Utara yang turun ke peringkat 119 dengan 1.151,05 poin. Kondisi negara Asia lain, Thailand dan Vietnam terpukul. Nasib kurang baik menimpa Thailand yang harus keluar dari daftar 100 besar dunia. Kekalahan 1-3 dari Turkmenistan pada kualifikasi Piala Asia 2027 membuat Thailand kehilangan 16,27 poin. Kini War Elephants turun 2 tingkat ke posisi 101 dengan total 1.222,07 poin. Vietnam juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kekalahan telak 0-4 dari Malaysia menyebabkan penurunan peringkat sebesar 4 tingkat. The Golden Star Warriors kini duduk di posisi 113 dengan 1.169,84 poin setelah kehilangan 13,99 poin. Sebaliknya, Malaysia mengalami lonjakan peringkat. Kemenangan atas Vietnam mendongkrak Harimau Malaya 5 tingkat ke posisi 126. Malaysia kini memiliki 1.135,54 poin, meski sempat tersandung hasil imbang dan kekalahan melawan Tanjung Verde. Posisi terkini negara ASEAN di ranking FIFA atau proyeksi Juni 2025. Indonesia peringkat 118, 1.154,55 poin. Thailand peringkat 101, 1.222,07 poin. Vietnam peringkat 113, 1.169,84 poin. Malaysia peringkat 126, 1.135,54 poin. Filipina peringkat 145, 1.066,35 poin. Singapura peringkat 158, 1.017,29 poin. Myanmar peringkat 160, 1.004,06 poin. Kamboja peringkat 180, 910,20 poin. Brunei Darussalam peringkat 182, 900,22 poin. Laos peringkat 185, 890,39 poin. Dan Timor Leste peringkat 195, 855,35 poin. Untuk periode bulan ini, tak satu pun negara Asia Tenggara yang berhasil masuk ke jajaran 100 besar dunia versi FIFA. Kendati demikian, tren positif Indonesia dan Malaysia menjadi harapan baru bagi sepak bola ASEAN untuk bersaing lebih jauh di kancah internasional. Kecelakaan mobil dan motor di simpang pasar Sentra Takalar, pengendara selamat. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ardianti dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Arus lalu lintas di siang hari pasca Idul Adha 1446 Hijriah terpantau cukup padat, terutama di kawasan poros jalan lintas provinsi arah Jeneponto Makassar.
kepadatan kendaraan dan kondisi cuaca terik disinyalir menjadi salah satu penyebab pengendara kurang fokus dan rawan mengalami kecelakaan. Insiden kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar. Sebuah mobil minibus Honda dengan nomor polisi DD1652LF bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha bernomor polisi DD3624GO di Simpang 3 kawasan Pasar Sentral. Motor korban tertindih bagian depan mobil dan mengalami kerusakan yang cukup parah. Beruntung pengendara sepeda motor selamat dalam kejadian tersebut. Salah satu saksi mata, Kadir 26 tahun, warga Bila Cakdi yang berada di lokasi kejadian, segera membantu mengevakuasi motor dan menenangkan kedua belah pihak agar tidak terjadi pertikaian. Sementara itu, Kanit Laka Lantas Polres Takalar, Ibda Nasrullah Mamba, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada laporan resmi yang masuk dari kedua belah pihak. Ibda Nasrullah juga mengimbau pengendara agar lebih berhati-hati, khususnya saat melintas di Simpang 3 kawasan Pasar Sentral yang dikenal cukup padat kendaraan dari arah utara maupun selatan.